Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Say Like 26. Video kali ini akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Baiklah, kita awali dengan barisan geometri. Langsung saja ke contoh yang pertama. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, jika kita lihat di sini pola apa yang terjadi? Jadi 2, 4, kemudian 8, 16. Nah, maka ini dikali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 berapa? Iya, jadi selanjutnya di sini adalah 30, 32. Jadi itulah bedanya dengan barisan aritmetika. Jadi kalau sebelumnya kalian belajar tentang barisan aritmetika, jadi pola yang terbentuk itu adalah penjumlahan ya. Kalau geometri adalah perkalian. Coba kita lihat di contoh berikut. 80, 40, 20, 10. Ya, kira-kira apa ya? Ya, dikali dengan 1/2. Dikali dengan 1/2 ini dikali ya. 80 kali 1/2 atau 80 bagi 2, 40 kali 1/2, 20 kali 1/2 dapat 10. Kira-kira di sini berapa? Selanjutnya 10 kali 1/2 ya 5 ya. Selanjutnya 10, 30, 90, 270. Nah, ini adalah dikali dengan 3. Jadi suku yang ada itu merupakan perkalian 3 dengan suku sebelumnya. Nah, kemudian istilah-istilah apa sih yang ada pada barisan geometri? Nah, yang pertama A, yaitu suku pertama atau U1. Yang kedua adalah rasio. Sedangkan rasio ini bisa didapatkan dengan U1 ya, membandingkan U1 dengan U2 atau U3 bagi U2 ya, atau U4 dengan U3, U13 dengan U12, U13 banding U12. Jadi apa sih rasio? Nah, inilah rasionya yang tadi yang ini ya. Ini 2 kali 2 berarti rasionya 2. Ini dikali 1/2 berarti rasionya 1/2. Nah, yang terakhir adalah ini 3 ini ya. Ini 3. Oke, yang berikut adalah UN, di mana UN itu adalah suku ke N. Oke, jadi barisan geometri yaitu barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku berurutan. Rasionya yang mana? Yang ini ya, rasionya itu tetap. Oke, itulah barisan geometri. Kita lihat rumus suku ke N untuk barisan geometri. Jadi untuk rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah UN sama dengan A R pangkat N kurang 1 ya. Jadi tadi sudah dibahas, A itu adalah suku pertama, sedangkan R rasio N banyaknya suku, dan UN adalah suku ke N. Langsung saja ke contoh yang pertama. Tentukan suku ke-7 dari barisan geometri berikut. 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Oke, untuk A-nya kita tulis dulu, kita daftar dulu ya informasi yang ada. A-nya berapa? A itu suku pertama, berarti A-nya adalah 2. R-nya 2, dapat dari mana 2? Ya, seperti yang tadi. Setiap suku yang ada itu dikalikan dengan bilangan 2 dengan suku sebelumnya ya. Berarti rasionya adalah 2.
Oke, n-nya berapa? 7. Ini kan yang ditanya suku ke 7 ke n, berarti n-nya adalah 7. Jadi U7 atau suku ke 7, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Kita ganti A-nya, R, dan N-nya. U7 berarti N-nya 7 ya. N kita ganti 7, A-nya berapa? 2. Nih, R-nya berapa? 2 juga. Oke. Sekarang 7 kurang 1, 6. 2 pangkat 6 berapa? Ya, 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Berapa? Yaitu 16. Nanti bisa kalian cek sendiri lagi ya. Oke, ingat 2 pangkat 6 bukan 2 kali 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah mengalihkan 2 ya, perkalian 2 berulang sebanyak 6 kali. Lanjut, 2 pangkat 6 adalah 64. 64 kali 2, 128. Jadi, suku ke-7 dari barisan tersebut adalah 128. Oke, contoh yang kedua. Tentukan suku ke-6 dari barisan aritmetika berikut. Kita lihat A-nya ada 80. R-nya berapa? Ya, 1/2. Dapat dari mana? Nah, tadi kan R itu merupakan perbandingan suku kedua dengan suku pertama. 40 banding 80. Nah, seperti ini juga seperti itu. Perbandingan suku pertama, kedua dengan pertama. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8, 2. Seperti itu ya. Ini 40 bagi 80, 1/2. 20 kali 40, 1/2 juga. Jadi R-nya adalah 1/2. N-nya berapa? Ini yang ditanya adalah N6. Jadi suku yang ke-6 berapa? Langsung saja kita masukkan. A-nya ada 80, R-nya 1/2, N-nya 6. 6 kurang 1, 5. Nah, 1 pangkat 5, 1. 1 kali 1 kali 1 sampai 5 kali berarti tetap 1 ya. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 sebanyak 5 kali, 32. Nah, sekarang 80 kali 1, 80 bagi 32. Nah, apakah ini bisa dibagi? Bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan jadi 5/2. Dapat dari mana? Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 16. Di atas bagi 16, di bawah bagi 16. 80 bagi 16 dapat 5. 32 bagi 16 dapat 2. Atau bisa juga kalian ubah ke dalam bentuk desimal. 5 bagi 2 berapa? Yaitu 2,5. Jadi suku ke-6 tersebut adalah 5/2. Contoh yang ketiga, tentukan rumus suku ke n dari barisan geometri berikut: 9, 27, 81, 143, dan seterusnya. Kita lihat A-nya berapa? 9 ya. R-nya ini berapa? 27 bagi 9. 27 bagi 9. Karena di sini sudah ada barisan geometri, jadi langsung saja kita cari R-nya dengan cara bagaimana? 27 bagi 9 berapa? 3. 81 bagi 7 bagi 27. Ya, 3 juga. 143 bagi 81, 3 juga, seperti itu ya. Jadi R-nya adalah 3. Jadi rumus suku ke n, karena rumus suku ke n berarti yang ditanya UN. N-nya keberapa? Tidak tahu ya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. A-nya itu 9 ya. Ini 9, A-nya 9, R-nya 3. Nah, ini karena N-nya tidak diketahui karena yang ditanya ke N ya. N kurang 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini kebetulan adalah bilangan 9, maka bisa kita rubah bilangan pokoknya menjadi sama dengan yang di sebelah, yaitu 3, maka bisa kita rubah seperti ini ya. 3 pangkat 2 kan sama dengan 9. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini sifat
bilangan berpangkat. Kalau kali kemudian bilangan pokoknya sama, ini 3, ini 3, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 ditambah ini. Oke. Negatif 1 plus 2 berapa? Positif 1. Oke, jadi rumus suku ke N-nya adalah 3 pangkat N tambah 1. Paham ya? Kita lanjutkan dengan soal yang berbeda lagi ya bentuknya. Suku pertama dari barisan geometri adalah 5 dan suku keempat adalah 40. Besar suku ke-6 dari barisan tersebut adalah ini kan suku yang pertama adalah 5. Kemudian informasi berikutnya suku keempatnya 40. Yang ditanyakan apa? Suku ke-6. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang permasalahannya kita belum mengetahui berapa rasionya. Jadi kita cari dulu rasionya dengan informasi yang sudah ada. Kita gunakan informasi yang sudah ada untuk mencari rasio. Ya, di sini ada U4, suku keempat itu 40. Ini kan suku keempat 40. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus suku keempat A-nya kan 5. Ini R-nya kita belum tahu ya. Suku keempat berarti N-nya 4. 4 kurang 1. 4 kurang 1. 4 kurang 1 berapa? 3 ya. Ini 5 sebelah ya, berarti R pangkat 3, 40 bagi 5. Ini kita hilangkan 5-nya, berarti kita bagi dengan 5. Ya, 5 bagi 5 1. 1 kali R pangkat 3, R pangkat 3. Di sebelah bagi 5, di sebelah juga harus bagi 5. Jadi 40 bagi 5 juga sama dengan 8. Nah, kalau sudah seperti ini, hati-hati, bukan serta-merta oh berarti R-nya sama dengan 8, bukan. Di sini ada pangkat 3 ya. Jadi kita usahakan yang di sebelah 8 ini kita rubah bentuknya menjadi bilangan berpangkat juga. Bilangan berpangkat 3 sama dengan yang di sebelah. Jadi berapa kali berapa kali berapa sama dengan 8 ya. Nah, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, pangkatnya bisa kita coret. Nah, kan pangkatnya sudah sama, berarti R sama dengan 2. Paham ya? Sekarang kita sudah ketemu R-nya. A-nya sudah ada, berarti sudah bisa mencari suku yang ke-6. Langsung saja masukkan ke contoh. A-nya berapa? 5. R-nya berapa? Barusan dapat 2. 6, N-nya 6. 6 kurang 1, 5. 2 pangkat 5 berapa? Ya, 32 tadi ya. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 32. 32 kali 5 sama dengan 160. Nah, seperti itu ya. Kita lihat contoh lain lagi ya. Diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 1024. Banyaknya suku pada barisan tersebut adalah, jadi ada sebuah barisan geometri ini ya, dari 2. Nah, ini yang pertama sampai pada yang terakhir yaitu 1024. Nah, ditanya ada berapa suku semuanya dari 2 sampai ke sini, ini ada berapa suku ya. Nah, ini 2 UN. Jadi UN ini adalah suku yang terakhir ini. Kita tidak tahu ini suku yang keberapa ya. Sekarang langsung kita gunakan rumusnya. Untuk UN itu sama dengan 124. Nah, sekarang kita masukkan di sini. A-nya berapa? 2 ya. 2. R-nya berapa? Di sini 2. Dari mana 2? Nah, lihat kan ini.
4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 8 juga 2. Berarti R-nya adalah 2. Oke, N belum diketahui ya. Oke, berarti ini kita lempar ke sebelah jadi bagi ya. Jadi 1024 bagi 2 berapa? 512. Nah, sekarang seperti halnya yang sebelumnya, karena di sini bilangan berpangkat, kita rubah yang 512 ini menjadi bilangan berpangkat juga, yaitu 2 pangkat 9. Nanti bisa kalian cek apakah benar. 2 pangkat 9 512. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Ya, nanti kalian cek sendiri ya. Nah, sekarang kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini sama-sama 2, berarti tinggal pangkatnya yang kita tulis. N kurang 1 sama dengan 9. Berarti N-nya berapa? Berapa kurang 1 sama dengan 9? Berapa kurang 1 sama dengan 9? Ya, 10. Atau caranya seperti ini. Ini negatif 1 kita lempar ke sebelah jadi positif 1. Nah, sama dengan berapa? Sama aja 10 ya. Berarti banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 10. Atau dalam artian 1024 itu adalah suku ke-10. Nah, berarti banyaknya sukunya adalah sebanyak 10 suku. Kita lanjutkan untuk soal yang berikut. Ini soalnya bentuknya beda lagi ya, untuk memperkaya referensi soal kita. Oke, suatu barisan geometri suku kedua dan suku kelima berturut-turut 6 dan 162. Jadi suku keduanya 6, suku kelimanya 162. Nah, suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Oke, langsung saja. Kita catat dulu informasi yang ada. U2 sama dengan 6, U5 sama dengan 162, dan yang ditanya adalah U10. Nah, sekarang kita buat perbandingan dulu ya. U5 banding U2 sama dengan, nah ini kalau kita masukkan ke dalam rumus barisan geometri ya, ini akan AR pangkat N kurang 1. N nya berapa? 5. Berarti N 5 kurang 1. Ini N kurang 1. Berarti 2 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? 4. 2 kurang 1, 1. Satunya pangkat 1. Tidak usah ditulis ya. Sekarang 162 bagi 6. Ini U5 kan sama dengan 162. U2 sama dengan 6. Nah, kita bagi dapat 27. Nah, sekarang kok tiba-tiba A-nya hilang ya? Ini saling membagi. A bagi A 1 ya. Jadi 1. Tinggal sisa R pangkat 4 dan R. Nah, 4 ini kalau pembagian, ini kan pangkat 1, jadi kita kurangi saja. 4 kurang 1. 4 kurang 1, 3. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, ini bilangan berpangkat, kita buat yang di sebelah sini juga menjadi bilangan berpangkat. 27 itu berapa kali berapa kali berapa? Sebanyak 3 kali. Atau berapa pangkat 3 sama dengan 27? Oke, berapa pangkat 3? Ya, 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Oke, pangkatnya sudah sama, berarti N-nya sama dengan 3. Oke, R-nya sudah dapat. Nah, sekarang kalau kita mencari U10, berarti kita butuh R, butuh A ya. Sekarang kita cari A-nya dulu. Kita gunakan informasi yang sudah ada. Kita bisa pilih mau U yang U2 atau U5, bisa saja nanti hasilnya akan sama. U2 itu sama dengan 6. Nah, U2 itu adalah A kali R, ini kan pangkat 2 kurang 1. 3 dari mana? Ya, yang tadi R-nya kan sudah dapat 3. 2 kurang 1 berapa? 1. Berarti A sama dengan berapa kali 3 sama dengan 6? Iya, 2 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti A-nya adalah 6, atau A sama dengan 6 bagi 3 ya, sama dengan 2. Oke, sekarang sudah dapat 2, berarti bisa langsung kita cari U yang ke-10. Kita gunakan rumusnya ya.
A-nya dapat 2, R-nya 3, tadi kita sudah cari, N-nya 10 kurang 1. 10 kurang 1, 9. 3 pangkat 9 berapa? 19.683. Berarti 3 pangkat 9 itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Nanti kalian coba cari sendiri juga ya. Kali 2 berapa? Ya, 39.366. Oke. Nah, ini beda lagi soalnya ya. Jumlah calon jamaah haji di tahun pertama adalah 1.500 orang. Jika setiap tahunnya bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, 2 kali lipat berarti ini adalah rasionya. Ini kan tahun pertama berarti ini A-nya ya. Berapa jumlah jamaah haji pada tahun ke-6? Berarti ini kan tahun pertama berapa? 1.500 ya, karena bertambah 2 kali lipat. Jadi ini bisa saja, ini yang dicari adalah U ke-6. Bisa saja kita gunakan rumus ya. Tapi karena ini hanya tahun ke-6, kita cari manual saja. Jadi tidak semuanya harus pakai rumus. Kadangkala kita cari dengan cara biasa, itu akan lebih mudah ya. Jadi tidak harus berpaku pada rumus. Yang penting kalau kalian sudah pahami soal, bisa kalian cari dengan cara kalian sendiri ya. Nah, dilihat di sini kan informasinya apa? Tahun pertama 1.500. Jika setiap tahunnya bertambah 2 kali lipat, 2 kali lipat dari 1.500 berarti kalau 2 kali lipatnya berapa? Ya, 3.000. 2 kali lipatnya tahun berikutnya lagi bertambah 2 kali lipat berarti jadi berapa? 6.000 tahun ketiga. Tahun keempat jadi 12.000. Dikali 2 ya, 24.000. Berarti tahun ke-6 berapa? 24 kali 2 ya, 48. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau dengan rumus, apakah sama? Nah, ini kita coba kerjakan pakai rumus juga bisa ya. Ini yang ditanya berarti U6. A-nya berapa? 1.500. R-nya berapa? 2. Nah, N-nya 6. 6 kurang 1, 5. 2 pangkat 5 mah berapa tadi? Ya, 32. 1.500 kali 32, 48.000. Jadi nanti hasilnya juga sama ya. Terserah kalian bisa pilih mana cara yang lebih. Jadi kalian bisa memilih jadi bisa kalian pilih mana yang cara yang lebih mudah ya, cara yang pakai rumus ini atau yang seperti ini ya. Hasilnya nanti juga akan sama. Jadi kita tidak harus berpaku, oh harus pakai rumus, kalau tidak pakai rumus salah, tidak ya. Oke. Nah, ini tentang virus. Nah, sekarang kan lagi COVID ya. COVID itu adalah virus ya. Jadi virus itu berkembang biak. Nah, ini ada soal, suatu virus berkembang 2 kali lipat setiap 2 jam. Bila jumlah virus pada pukul 6 banyaknya 10 spesies, perkembangbiakan virus tersebut pada pukul 16.00 adalah ingat di sini setiap 2 jam berkembang biak sebanyak 2 kali lipat, berarti rasionya 2 untuk setiap durasi 2 jam. Nah, untuk pada jam 6 banyak spesiesnya berapa? Ada 10 spesies. 2 jam kemudian kan berkembang biak 2 kali lipat. 2 jam kemudian berarti jam berapa?
jam 8. Berkembang biak 2 kali lipat berarti berapa? 20 spesies. 10 kali 2 20. 2 jam berikutnya jam berapa? Jam 10. Jadi 40. 2 jam kemudian jam 12 berkembang biak 2 kali lipat jadi 80. Nah, 14 jam 14.00 berkembang biak jadi 160. Dari 80 2 kali lipat jadi 160. 16.00 160 kali 2 320. Jadi pada pukul 16.00 ternyata yang pertama awalnya virusnya hanya 10 berkembang biak menjadi 320. Nah, kalau COVID gimana ya? Ada yang tahu? Bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, kita lanjutkan deret geometri ya. Kalau tadi barisan geometri, sekarang deret geometri. Apa sih deret geometri? Seperti halnya deret aritmetika, maka deret geometri merupakan jumlah suatu barisan dari geometri. Jadi kalau deret itu ada simbol tambah ya. Nah, rumus deret geometri SN ya, rumus deret geometri berarti rumus jumlahnya ya. SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ingat, kurang satunya ini bukan di pangkat sini ya, ini di bawah ya. Jadi R dipangkatkan N dulu baru dikurangi 1. Kemudian per R kurang 1. Nah, untuk deret geometri ini ada 2 ya. Yang pertama, jika R lebih dari 1, jadi rumus yang ini kita gunakan ketika R-nya lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau R-nya kurang dari 1? Nah, kita gunakan seperti ini. Ini kalau selintas ini kelihatan sama, tapi perhatikan, lihat ya. Kalau ini R-nya lebih dari 1, R-nya ada di depan. Kalau R-nya kurang dari 1, R-nya ada di belakang ya. Ini antara 1 dan R-nya ini tukar. Perhatikan, oke. Oke, untuk SN itu merupakan jumlah N suku pertama, A-nya suku pertama, kemudian R itu rasio N banyaknya suku. Langsung saja ke contoh soal. Jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 4, 8 tambah 16 tambah 32 tambah seterusnya adalah, langsung saja, A-nya ada 4, R-nya 2, dapat dari mana 2? 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2 juga, 32 bagi 16, 2. Yang berikut, karena R-nya 2, berarti ini kan R-nya lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus SN yang pertama tadi. Oke, SN berarti 7 suku pertama, berarti N-nya 7 ya. A-nya 4, R-nya 2. Ini kita masukkan nilai-nilainya. Nah, sekarang 2 pangkat 7 berapa? 128. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali 128. 2 kurang 1, 1. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 127. Ini 128 kurang 1, 127 kali 4. Kok pernya 1? Karena per ya sudah. Ini tetap ya yang di atas. 4 kali 127, 508. Oke. Atau bisa juga seperti saya katakan tadi, kita tidak juga harus terpaku pada rumus. Ini kalau cuma yang ditanya sampai jumlah suku pertama kan bisa kita kerjakan langsung gitu ya. Dari 4, 8, 16, 32. Setelah 32 berapa? Rasionya kan 2, berarti kali 2, 64. 64 kali 2, 128. 128 kali 2, 256. Ini kita jumlahkan manual aja, ini masih bisa ya. Rumus ini ya ada untuk membantu kita ketika misalnya kalau yang ditanyakan sampai
100 suku pertama atau 1000 suku pertama. Kan kalau kita menjumlahkan satu-satu seperti ini kan cukup memakan waktu, makanya lahirlah rumus ini, oke? Jadi kalau mau mengerjakan seperti ini jumlah 7 suku pertama mungkin bisa kita gunakan manual seperti ini, jumlahnya pun nanti akan sama. Bisa kalian coba sendiri ya. Diketahui barisan geometri dengan U38 dan U5 suku kelima sama dengan 32. Jumlah 9 suku pertama barisan tersebut. Jumlah 9 suku pertama berarti S9 ya. Oke. Karena kita butuh A, ini kan yang diketahui hanya U3 dengan U8. A-nya kita tidak tahu. R-nya pun kita tidak tahu. Jadi kita bandingkan dulu U3 dengan U8. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan, oke? Ini U3, ingat A, R, N kurang 1 rumusnya ya. N kurang 1, N-nya 5, 5 kurang 1. Ini N-nya 3, 3 kurang 1. 5 kurang 1, 4, 3 kurang 1, 2. A-nya, A bagi A 1, 32 bagi 8. Ini ya. Berarti sisa R pangkat 4 dengan R pangkat 2. 32 bagi 8, 4. Nah, ini kalau seperti yang tadi ya, ini bisa langsung kita kurangkan 4 bagi 2, 2. Atau dengan seperti ini ya. R pangkat 4 itu kan R kali R kali R sebanyak 4 kali. Ini R pangkat 2, R kali R gitu. Kita coret 1. Nah, di atas juga kita coret 1. Kalau di bawah coret 2, berarti atas juga coret 2. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 2 R-nya, berarti sisa R pangkat 2. Sama saja dengan mengurangi 4 kurang 2. Kalau sudah seperti ini, 4 kita buat menjadi bilangan berpangkat 2. Berapa pangkat 2? Ya, 2 pangkat 2. Sorry, ini R pangkat 2 ya. Kalian perbagi, ini R pangkat 2. Jadi R-nya sama dengan 2. Kita cari A-nya. Kita gunakan U3. Mau gunakan U5 juga silakan, nanti bisa dicoba. U3 itu sama dengan 8. U3 suku ketiga itu A R3 kurang 1. Gunakan rumus suku ke N. Ini N kurang 1, N-nya 3, berarti 3 kurang 1. Nah, sekarang R-nya sudah dapat 2, berarti 2, 3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. Berarti A-nya berapa? 2 pangkat 2, 4. Berarti berapa kali 4? Sama dengan 8, berarti 2 kali 4 atau 8 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kalau sudah dapat A-nya dengan R-nya, bisa langsung kita cari SN-nya. S9. Kita ganti A-nya 2, R-nya 2 juga sama kebetulan. N-nya juga 9. Ini kan S9 kurang 1. Kita kerjakan dulu 2 pangkat 9 berapa? 512. 2 kurang 1, 1 ya. 512 kurang 1, 511. Nah, ini 511 ya. Berarti 511 kali 2 1022. Oke. Sebuah pita dipotong menjadi 6 bagian sehingga membentuk deret geometri. Jika panjang potongan pita terpendek itu 3 cm dan potongan pita terpanjang 96 cm, panjang pita semula adalah, berarti sebelum dipotong menjadi 6 bagian, berapa panjangnya ya? Pita terpendek kita asumsikan dia sebagai A ya, yang pertama, suku yang pertama. Kemudian suku yang terakhir yang terpanjang itu adalah 96. Kan 6 bagian dibagi menjadi 6 bagian, berarti U6-nya 96. Yang ditanya adalah S6. Oke.
Nah, kita cari rasionya dulu ya. Kita lihat di sini ada U6. U6 itu sama dengan 96. U6 dengan rumus suku ke N, ARN kurang 1, N-nya 6, jadi 6 kurang 1. A-nya berapa tadi? 3. 6 kurang 1, 5. Jadi R pangkat 5 sama dengan 96 bagi 3. 96 bagi 3 berapa? 32. Nah, kita rubah ini menjadi bilangan berpangkat juga, berpangkat 5. Berapa pangkat 5? Sama dengan 2, sama dengan 32 ya. 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali sama dengan 32. Nah, kalau pangkatnya sudah sama, berarti ini tinggal R sama dengan 2. Nah, R-nya sudah dapat, A-nya juga ada. Langsung kita cari untuk jumlah pita sebelumnya. Ya, jumlah panjang pita semula ya. A-nya berapa? 3. R-nya 2. N-nya 6 ya. Kurang 1. 2 pangkat 6 berapa? 64. 2 kurang 1, 1. 64 kurang 1, 63. 63 kali 3, 189. Nah, kalian bisa juga menggunakan cara manual atau cara biasa tanpa menggunakan rumus juga bisa ya. Ini kan hanya dibagi menjadi 6 bagian. Yang terpendek berapa ya? 6, 3 ya. Nih. Karena rasionya sudah dapat 2, berarti tinggal kita kali 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48, 48 kali 2 96. Pas ya. Ternyata pita terpanjang itu 96. Jumlahkan saja, maka nanti hasilnya akan sama 189. Nanti bisa dicek lagi. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.